Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat channel Sidangur TV, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan jasmani dan rohani, senantiasa memberikan kelancaran-kelancaran dari kehidupan ini, diberikan semua kemudahan dari berbagai macam permasalahan. Sahabat channel Sidangur TV, ada jam terbaik sholat tahajud dan keutamaannya. Sholat tahajud adalah salah satu ibadah yang ada di dalam agama Islam. Ibadah sholat ini dilakukan pada malam hari dan harus tidur terlebih dahulu. Hal inilah yang membuat sholat tahajud menjadi ibadah yang cukup berat untuk dilakukan. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan banyak hal bagi hamba-hambanya yang rutin melakukan sholat tahajud. Namun sholat tahajud juga harus dilakukan dengan benar. Tidak boleh sembarang waktu. Kapan waktu terbaik untuk melakukannya? Yang pertama, sepertiga malam pertama. Salah satu jam terbaik untuk melaksanakan sholat tahajud adalah pada sepertiga malam pertama. Waktu sholat tahajud pertama dapat dilakukan pada waktu setelah sholat isya. Batas pada waktu pertama sekitar sampai pukul 22.00. Seorang muslim yang ingin sholat tahajud bila bisa langsung melaksanakan sholat tahajud setelah sholat isya, harus tetap tidur terlebih dahulu sebelum sholat tahajud. Yang kedua, sepertiga malam kedua. Waktu kedua untuk melakukan sholat tahajud yaitu pada sepertiga malam kedua. Waktu ini sekitar pukul 22.00 sampai dini hari, tepatnya pada pukul 01.00. Dibandingkan dengan waktu sepertiga malam pertama, waktu ini terbilang lebih utama. Pasalnya, waktu sepertiga pada malam kedua ini dipercaya memiliki fadilah dan banyak keistimewaannya tersendiri. Pada waktu sepertiga malam kedua, banyak orang yang terlelap tidur. Maka dari itu ibadah sholat tahajud ini adalah ibadah yang cukup berat. Umat muslim yang ingin melaksanakan sholat tahajud dianjurkan untuk bangun pada waktu utama. Hal itu dipercaya lebih mendapatkan keutamaannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, terdapat penjelasan mengenai sholat tahajud. Hadis tersebut berbunyi, barang siapa yang bangun sholat malam dan membaca 10 ayat, maka ia tidak akan dicatat sebagai orang-orang yang lalai. Barang siapa yang bangun sholat malam dengan membaca 100 ayat, maka ia akan dicatat sebagai orang-orang yang tunduk. Dan barang siapa yang bangun sholat malam dengan membaca 1000 ayat, maka dia akan dicatat sebagai orang-orang yang mendapat pahala berlipat-lipat tak terhingga. Yang ketiga, sepertiga malam terakhir. Waktu ketiga yang bisa dipakai untuk sholat tahajud adalah pada sepertiga malam terakhir. Waktu sepertiga malam terakhir dimulai pada pukul 01.00 sampai sebelum masuknya waktu subuh. Di antara ketiga waktu terbaik untuk melaksanakan sholat tahajud, pada waktu sepertiga malam terakhirlah yang paling utama. Hal ini terjadi bukan tanpa alasan. Sepertiga malam yang terakhir adalah waktu yang paling baik untuk melakukan ibadah. Pada waktu inilah dipercaya menjadi waktu yang mustajab.
terlebih ketika ingin melanjutkan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu sepertiga malam terakhir ini, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap malam Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sampai tersisa sepertiga malam yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala pun berkata, adakah hambaku yang meminta sehingga pasti aku berikan apa yang dia minta? Adakah hambaku yang berdoa hingga pasti aku kabulkan doanya? Adakah hambaku yang beristighfar sehingga aku ampuni dosanya? Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah jam terbaik salat tahajud. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk menjalankan atau mengamalkan salat tahajud ini. Dan marilah kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita ini sebagai hamba yang selalu bertakwa, hamba yang selalu istiqamah di dalam amal agama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.